Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe agar dapat menerima notifikasi setiap kali ada video terbaru yang kami upload. Untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsiran. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada beberapa kasus yang sering terjadi ketika perayaan Agustusan di masyarakat kita. Biasanya, orang-orang mengadakan berbagai macam lomba untuk memeriahkan acara tersebut. Namun, yang perlu kita perhatikan adalah bahwa terkadang ada lomba-lomba yang dilaksanakan itu melanggar syariat. Secara prinsip, tidak ada masalah dalam mengadakan lomba selama tidak ada unsur pelanggaran terhadap syariat Islam. Namun, salah satu lomba yang sering melanggar syariat adalah ketika lelaki berpakaian seperti perempuan, misalnya dengan memakai daster, kemudian mereka bermain bola atau melakukan permainan lainnya, yang tujuannya untuk menghadirkan unsur humor atau kelucuan di dalamnya. Pada video yang kita bagikan kali ini, coba kita dengarkan penjelasan dari guru kita, Ustadz Amin Nur Baits Hafizahullah, tentang lomba 17 Agustus yang mengundang murka Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana laki-laki yang menyerupai perempuan. Simak sampai selesai. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ada beberapa kasus yang terjadi ketika Agustusan. Orang mengadakan lomba, namun terkadang lomba itu melanggar syariat. Pada asalnya berlomba selama tidak ada pelanggaran syariat, silahkan, hukumnya diperbolehkan. Nah, salah satu di antara lomba yang melanggar syariat ketika Agustusan adalah lelaki yang menggunakan daster perempuan, kemudian mereka main bola atau melakukan permainan yang lain. Sehingga ada faktor lucu yang didapatkan di situ. Pertama, main bola dengan menggunakan daster. Yang kedua, dia menggunakan pakaian perempuan. Bahkan kadang ada yang berdandan seperti layaknya perempuan, dikasih gincu atau bedak dan seterusnya, kemudian dia bermain. Baik, bagaimana pandangan syariat terkait orang semacam ini? Yang perlu kita pahami bahwa dalam Islam kita diajarkan agar yang namanya jenis kelamin itu berjalan sesuai dengan kodratnya. Karena itulah kita dilarang oleh Rasulullah SAW, oleh Nabi kita SAW yang tercinta, untuk meniru lawan jenis. Bahkan beliau sampai memberikan laknat dan kutukan kepada orang yang meniru lawan jenis. Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa wal mutasyabbihat minan nisa'i bir rijal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang para lelaki yang meniru perempuan. Meniru perempuan bisa dengan cara memakai pakaian ciri khas perempuan, atau meniru gayanya perempuan, dia melambai padahal dia lelaki dan dia bisa melakukan hal yang normal tapi dia meniru perempuan. Dikutuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang para lelaki yang dia menyerupai perempuan, yang meniru-niru gayanya perempuan, termasuk diantaranya memakai pakaian perempuan. Tentu sebagai orang yang mencintai Nabi SAW dan berharap bisa bertemu beliau, kita tidak ingin mendapatkan kutukan dari beliau. Oleh karena itu, kami mengingatkan kepada diri kami pribadi dan jamaah sekalian agar bertakwa kepada Allah. Dan dalam masalah berlomba, silahkan, apalagi ketika berlomba itu memotivasi kita untuk menjadi seorang hamba yang lebih produktif. Namun ingat, jangan sampai melakukan pelanggaran syariat, bahkan melakukan perbuatan yang mengundang laknat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sangat jelas apa yang disampaikan Ustadz Amin Nur Baits Hafizahullah, bahwa terkadang lomba seperti ini memang tampak sepele, tapi mari kita lihat dari sudut pandang syariat Islam. Pertama, ketika seorang lelaki bermain bola dengan menggunakan daster, sudah jelas ia mengenakan pakaian yang khas untuk perempuan. Kedua, ada yang bahkan sampai berdandan layaknya perempuan, dengan menggunakan gincu, bedak, atau make up lainnya, sehingga tampak benar-benar menyerupai perempuan. Bagaimana pandangan syariat Islam terhadap perbuatan semacam ini? Hal yang sangat penting untuk kita pahami adalah bahwa dalam Islam, kita diajarkan untuk menjalani kehidupan sesuai dengan kodrat jenis kelamin kita masing-masing. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tegas melarang umatnya untuk meniru-niru lawan jenis. Bahkan,
Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan laknat kepada laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah melaknat laki-laki yang meniru perempuan dan perempuan yang meniru laki-laki. Meniru perempuan bisa dengan berbagai cara, seperti memakai pakaian khas perempuan atau meniru gaya dan gerak-gerik mereka. Misalnya, ketika seorang laki-laki melambai-lambaikan tangan dengan cara yang identik dengan perempuan, padahal dia adalah laki-laki yang seharusnya bersikap sesuai kodratnya. Hal ini adalah tindakan yang dilaknat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang keras laki-laki untuk menyerupai perempuan, baik itu dalam cara berpakaian, berbicara, atau berperilaku. Maka dari itu, sebagai umat yang mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tentu kita tidak ingin termasuk orang-orang yang mendapatkan kutukan dari beliau. Karena itu, kami ingin mengingatkan kepada diri kami sendiri dan seluruh warga medsos agar selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal mengadakan lomba atau perlombaan, silakan saja dilakukan. Apalagi jika lomba tersebut dapat memotivasi kita untuk menjadi hamba yang lebih produktif dan bersemangat dalam melakukan kebaikan. Namun, penting sekali untuk diingat bahwa jangan sampai dalam perlombaan tersebut terdapat unsur-unsur yang melanggar syariat, apalagi melakukan perbuatan yang bisa mengundang laknat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian yang dapat disampaikan. Semoga kita semua senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala perbuatan yang tidak diridhoinya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.